Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khadul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari setiap keburukan, menolong kita dalam setiap ketaatan, dan semoga Allah menjaga hati kita dari ketergelinciran. Salah satu fungsi tujuan kita hadir di dalam majelis taklim adalah untuk menjaga tergelincirnya hati. Salah satu fungsi, salah satu tujuan kita hadir di majelis taklim itu adalah untuk menjaga dari ketergelinciran hati. Hati bisa tergelincir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita tentang atharul duruk wal ma'as, dampak buruk dari dosa dan maksiat. Bahaya yang ditimbulkan dari dosa dan maksiat. Bahaya atau dampak buruk dari suatu dosa dan maksiat itu sangat amat banyak sekali. Ada yang sifatnya spontan, hukuman yang Allah berikan. Jadi ada kalanya balasan dari suatu dosa, bahaya dari suatu dosa itu ada kalanya spontan. Artinya apa? Artinya disegerakan.
seperti berbuat dolim, ya, seperti berbuat dolim. Jadi berbuat dolim, mendolimi orang lain, itu salah satu dosa yang menyebabkan segeranya azab, hukuman dari Allah. Itu yang pertama di antara dosa-dosa yang siksaannya disegerakan. Yang kedua, termasuk dosa yang disegerakan itu adalah hukukul walidain. Hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Itu di antara contoh dosa hukuman yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi ada kalanya cepat gerakan, hukumannya cepat. Ada kalanya hukumannya itu jangka panjang. Ada kalanya hukumannya jangka panjang. Ya, seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Sirin. Ya, seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Sirin, seorang ulama tabi'in. Imam Ibnu Sirin berkata, ya, lama rakibahu at-tayr iltamma lidalik. Beliau pernah dilanda kegelisahan yang panjang. Beliau dilanda kegundahan yang lama sekali, tidak selesai-selesai. Kesumpakan hatinya, kepenatan pikirannya, judeknya jiwanya. Nah, itu kan bagian dari siksaan, itu kan bagian dari hukuman. Hati gak tentram, hati gundah, hati gelisah, hati risau, itu hukuman. Ya, coba dipikir matang-matang itu. Kita itu rumah sudah punya, yang dimasak untuk 1 pekan, bahkan ada yang 1 bulan ke depan, bahkan ada yang 1 tahun ke depan sudah ada yang akan dimasak. Untuk bayar anak-anak juga diberikan kemudahan. Loh, kok masih sumpah, itu kan aneh. Kok nggak tenang, kok nggak tentram, kok nggak damai, kok resah, kok gelisah, kok galau, hatinya tidak merasa lapang, ini kan ada masalah. Imam Ibnu Sirin mengatakan, aku dilanda kegalauan, aku dilanda keresahan yang cukup panjang karena beliau dililit oleh hutang yang tidak kelar-kelar. Coba perhatikan, coba kita simak ini. Ya, lalu beliau berevaluasi diri, mengevaluasi diri, muhasabah. Apa kiranya yang menjadikan aku terlilit hutang sampai gak kelar-kelar, jalan selalu buntu, usaha selalu macet, ikhtiar terus gagal, gak menunjukkan hasil, sehingga hutangnya tidak bisa segera dilunasi. Lalu beliau mengatakan, inni la'a'rafu hadzal ghamma bidzambin asabtuhu mundu 40 sanah. Masya Allah. Ini apa yang menyebabkan itu? Ternyata kata beliau, sungguh aku mengetahui, sungguh aku sadar, hadzal ghamm
keresahan hatiku, kegelisahan jiwaku, kegalauan pikiranku, dan hutang yang tidak segera kelar-kelar ini bidan itu karena suatu dosa asobtuhu yang telah aku lakukan mundur arba'ina sana ketika 40 tahun yang lalu. Kan? Jadi aku dilanda kesulitan dalam hidup, problem-problem hidup ini ternyata setelah aku evaluasi, aku temukan itu akibat dosa yang telah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Coba ketika sekarang kita punya masalah, ada nggak yang membawa bahwa aku punya masalah ini, aku sekarang dihadapkan kesulitan itu karena dosaku 10 tahun yang lalu? Ada nggak yang berpikir begitu? Ada nggak? Nggak ada, makanya nggak kelar-kelar kita. Biasanya kebiasaan tidak baik kita itu, apa? Selalu berusaha mencari kambing hitam. Padahal kambing hitamnya sudah habis ini kemarin dari sebelah semua. Ya, kebiasaan kita sejak kecil sudah diajari yang nggak benar ini. Coba sering kita temukan ibu-ibu kalau ngomong anak kecil jatuh, ya jatuh, terpeleset, nangis, tembok yang disalahkan, tembok dibukul, oh sayang tembok nakal, jebres. Ada yang begitu? Ada lagi begitu terpeleset, terbentur, nangis, meja yang itu, oh mejanya nakal. Mulai kapan meja nakal? Ada yang begitu? Ada lagi ngambil batu, siapa yang nakal? Siapa nakal? Cari, oh kodoknya nakal. Kodoknya bilang, aku gak ngapa-ngapain. Itu kan pengajaran yang gak profesional. Karena kita gak punya target kita, anak kita diem dari nangis. Itu hiburan-hiburan yang gak mendidik. Ada lagi kalau puringnya malam, nangisnya malam, dibawa keluar, dibawa ke gelap-gelap, tuh ada 2 mata besar. 1 kali mungkin anak diem, 2 kali anak kepuksa diem, 3 kali mikir mata lebar itu siapa? Selama ini cuma diceritakan, tuh ada giginya panjang, tuh ada mata yang lebar melotot, gak taunya mata uniknya. Gak taunya gigi siapa yang panjang. Ini kan cara-cara yang tidak patut diajarkan kepada anak-anak. Itu ajari konsekuensi. Jatuh, biarkan nangis. Nangis itu memang senjata, tanda-tanda anak kita sehat. Terluka berdarah, tidak masalah. Tidak apa-apa sayang, tidak apa-apa. Makanya kalau jalan jangan banter-banter, jangan lari-lari. Ya gini, kalau jatuh sakit, nanti biar bisa mandiri dia. Jangan disayang, Masya Allah sayang, oh sakit sayang, oh tanahnya kurang ajar, mulai kapan tanah kurang ajar. Perhatikan, ini yang harus kita pelajari. Begitu kita ada kesulitan, begitu ada musibah, coba tengok 15 tahun yang lalu, apa yang kita lakukan. Oh Ustaz, sekarang kan saya sudah hijrah. Betul, kita sudah optimal hijrahnya. Apa pengertian hijrah? Apa definisi hijrah? Apa syarat-syarat hijrah? Apa konsekuensi hijrah? Apakah dosa yang lalu sudah kita mohonkan ampun kepada Allah? Duduk bersimpuh dan beristighfar kepada Allah atas masa lalu kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya yang lalu, yang saya ingat maupun yang tidak saya ingat.
pernah mengucapkan kalimat ini? Betul-betul bersimpuh kepada Allah di penghujung malam, memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak taubat kepada Allah. Apa? Mengingat masa lalu kita yang kelam. Masa lalu yang kelam itu diceritakan kepada Allah di sepertiga malam. Jangan diceritakan ke teman majelis taklim. Ada bapak-bapak itu cerita, Masya Allah Ustaz, saya bersyukur sekarang saya sudah hijrah. Oh, saya dulu nakal, sudah stop. Gak usah dicerita. Kenapa Ustaz? Aku ngerti. Jangan, itu aib, Bu. Aku dulu Mbak masih bujangan begini dan begini. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena bisa jadi akan ditutupi Allah sehingga orang tidak tahu sama sekali masa lalu kita. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sampai ada mbak-mbak itu, ada ibu-ibu kalau cerita masa lalunya, oh saya dulu masih bujang itu gagal terus Ustaz. Masya Allah. Ini ibu-ibu sampai yo kayak baju nyireng. Perhatikan dengan baik. Oleh karena itu ibu sekalian, ini pernyataan Imam Ibnu Sirin. Ini kita jadikan pelajaran. Jangan-jangan anakku nakal, anakku berani kepadaku. Coba sekarang ketika kita sudah ahli taksir, ahli sholat duha, ahli puasa Daud, ahli puasa Yaumuddin, ya, dan kita rutin pengajian, tiba-tiba anak kita berani sama kita, anak kita bantah kepada kita. Pernah kita bawa fenomena anak kita nakal ini, kita bawa pada 17 tahun yang lalu. Aku pernah durhaka pada orang tua. Pernah dibawa ke sana? Mungkin kenakalan anakku ini akibat durhakaku dulu pada orang tua. Pun ini pelajaran pertama. Coba dilihat, ditengok, sudahkah dosa-dosa kita yang lalu benar-benar kita bawa menghadap Allah. Kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita, masa kelam kita di masa ketika kita belum tahu ilmu dulu, lalu hari ini kita bawa menghadap Allah di dalam sholat sunnah kita, di dalam sholat wajib kita, di dalam sholat malam kita. Kita bawa saat kita baca Al-Quran, ya Allah, dengan bacaan Quranku ini, ampuni dosa-dosaku yang lalu, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Saat kita baca Quran, kita bawa dosa kita. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, berkata Imam Fudail bin Iyad, Masya Allah, berkata Imam Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in. Imam Fudail bin Iyad, beliau berkata, Masya Allah, Ibu perhatikan, inni la'aksallah, sesungguhnya aku benar-benar telah berbuat maksiat kepada Allah. Sungguh aku telah berbuat maksiat kepada Allah. Fa'arodalik, dan aku lihat akibat dari dosa yang pernah aku lakukan. Tolong disimak kalimat ini sangat bermanfaat buat kita. Ya, sungguh aku telah berbuat durhaka kepada Allah dan aku melihat akibat dari dosa yang pernah aku lakukan.
Aku melihat akibat maksiat yang pernah aku lakukan. Apa? Fi khuluqi dabbati wa ro'ati. Ya, akibat buruk dari dosa yang aku perbuat, akibat buruk dari kedurhakaan yang aku lakukan, berimbas kepada akhlak yang buruk, kepada kuda tungganganku atau hewan piaraanku, dan buruknya karakter istriku. Kata Imam Fudail bin Iyad, karena dosa yang aku lakukan, sekarang aku lihat dampak buruknya. Apa? Menimpa kepada buruknya akhlak hewan yang aku pelihara. Subhanallah. Hewan yang aku pelihara tingkah lakunya tidak karu-karuan, menjadi liar. Bahkan pengaruh dosa yang aku lakukan bukan cuma pada hewan piaraanku saja, namun menjadikan akhlak istriku tidak baik. Perhatikan, kata siapa tadi Bu? Imam Fudail bin Iyad mengatakan buruknya akhlak istrinya disebabkan karena dosa yang telah dilakukan. Perhatikan, ini cara pandang para ulama. Berubah akhlak istrinya, tampil akhlak yang gak baik pada pasangannya. Kata Imam Fudail, buruknya akhlak budi pekerti pasanganku akibat dosa yang telah aku lakukan. Pun ini kacamata yang dipakai oleh para ulama. Ini cara pandang yang dipakai oleh para ulama. Begitu dia mendapat musibah, diarahkan kemana? Musibah ini kemungkinan besar akibat dari dosa, akibat dari maksiat yang pernah aku lakukan. Perhatikan, kalau para ulama mengambil cara pandang seperti ini, bahwa musibah yang hari ini termasuk kegalauan hatinya, masalah terus berdatangan ke henti, atau mungkin anak cari kerjaan sulit, gak ketemu-ketemu, atau ketemu pekerjaan ditipu orang. Perhatikan, pernahkah kita pakai kacamata ini? Pernahkah kita pakai cara pandang seperti ini? Kalau cara pandang seperti ini yang kita pakai, solusinya jelas Ibu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau cara pandang yang kita pakai cara pandang seperti Imam Ibnu Sirin, ya, aku hari ini ditimpa kesulitan enggak kelar-kelar, kok aneh, aku sudah usaha, aku sudah ikhtiar, aku juga bukan pengangguran, aku bukan tipe pemalas, aku bekerja keras, kenapa hutangku nggak selesai-selesai? Dievaluasi, ternyata aku temukan kemungkinan akibat dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Imam Fudail mendapati binatang yang dipelihara liar, nggak bisa dikendalikan, termasuk istrinya liar, sulit dikendalikan. Apa kata Imam Fudail? Ini akhlaknya berubah, karakternya berubah menjadi buruk disebabkan satu dosa yang aku lakukan. Kalau musibah-musibah yang ada, semua persoalan ini dikembalikan akibat dosa, berarti solusinya apa? Solusinya apa? Jelas sudah, istighfar. Ini nggak ada pertanyaan lagi sudah.
Kalau kemarin ada bertanya, "Lho Ustaz, sing nakal itu anak kulo kok kulo sing diomong kata istighfar pripun to?" Anaknya itu durhaka, Masya Allah, durhaka, luar biasa durhakanya. Jadi yang jelas kemarin tuh masih waktu yang satu punya anak 3, laki-laki semua, nggak ada yang bisa diambil sama sekali. Semua ketiga-tiganya itu durhaka dan sangat bermusuhan dengan orang tuanya. Nggak ada komunikasi yang sehat, nggak ada sudah. Tiga-tiganya nganggur semua, rusak semua akhlaknya. Ketika kita sharing, coba ibu didekati. Oh, nggak bisa Ustaz. Kalau kita ngomong itu mesti tengkar sudah. Coba bayangin. Yang satu berdiam diri di kamar, keluar itu kalau makan. Setelah makan selesai, kemudian selesai masuk kamar, dikunci sudah. Itu berjalan kurang lebih 4 tahun. Punya anak tipe seperti ini. Yang satu nggak pernah di rumah. Kalau yang satu nggak pernah keluar sama sekali. Yang satu nggak pernah masuk rumah, kecuali makan saja. Jadi musuhan terus sama orang tuanya. Coba bayangin, rasanya punya anak kayak begini gimana? Akhirnya kita evaluasi, coba ibu perbaiki amal-amalnya. Sholatnya tepat waktu. Iya Ustaz, saya agak teledor, mungkin dari situ. Baca Qurannya ibu ditambah. Iya Ustaz, saya jarang-jarang, dari situ mungkin. Sholat sunahnya, iya Ustaz, juara, ketemu lagi sudah. Istighfarnya bu, iya saya juga jarang, ketemu lagi sudah. Sedekahnya bu, oh iya Ustaz, saya cuma sebulan, ketemu lagi sudah. Melumpuk semua. Ternyata kita tidak punya hubungan yang baik kepada Allah. Allah cabut hubungan kita dengan keluarga kita. Pernah sadar? Setelah itu ibunya berubah ibu. Saya coba Ustaz, saya amalkan Ustaz. Nah setelah itu ibu setiap kali melakukan amal soleh, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, jadikan ibadahku ini, bacaan Quranku ini, sedekahku ini menjadi penghapus dosa-dosaku. Itu yang pertama, minta balasan kepada Allah dari amal soleh ini akan diampuni dosanya. Yang kedua, minta dibukakan pintu rahmat. Dan yang ketiga, minta supaya hubungan dengan anaknya diperbaiki. Subhanallah ibu, keajaiban datang lantaran orang tersebut serius di dalam memperbaiki diri. Dia perbaiki hubungannya dengan Allah, dia perbaiki hubungan dengan anak-anaknya. 3 bulan ibu ini menterapi dirinya. 3 bulan ibu ini menebus kesalahannya untuk memperbaiki anak. Bukan anak yang diucek-ucek, bukan anak yang dibawa ke psikiater, bukan anak yang dibawa ke psikolog, tapi orang tuanya menghubungi zat yang membolak-balikkan hati. Ternyata itu semua disebabkan karena dosa. Insyaallah. Coba ketika anak kita rewel, sekolah nggak serius, bulet, apalan nggak apal-apal, tak takoni sampean sing disalahno sapa biasane. Ayo, mesti anaknya sing dunyet sampai kayak rujak, sing dicetot, sing dijewer, sing dijerongkokno, sing diseret, arek iki ledeh coba jero. Halo? Betul apa enggak? Saya pernah menyaksikan soal ini. Wis hidupno nangis gak gelem ganggu oleh Masya Allah. Ya Allah gak karu-karuan anak. Akhirnya ditumpang sepeda manen itu, wis nek gak sekolah ya wis cek dincek no. Kulang donga dipikir wis muga-muga gak patah tulang. Sadis ibu. Ketoke kalem. Kepada ibu-ibu yang lain, Assalamualaikum Om. Layu lembut ayo. Tapi dengan anaknya Masya Allah mengerikan. Itu hasil dari madrasah HP. Ya, pun perhatikan ibu,
Jadi ini cara pandang para ulama, kacamata yang dipakai oleh para ulama. Ya, ini kacamata yang dipakai oleh para ulama. Nah, sekarang mari kita lihat. Ya, jadi akibat dosa itu satu bisa jarak dekat, balasannya bisa jadi jarak jauh. Bisa jadi menimpa kepada orang di sekitar kita atau menimpa kita atau menimpa masyarakat. Ya. Seperti apa? Contoh yang menimpa masyarakat. Dikasih pemimpin yang tidak baik. Kita diberi pemimpin negara yang tidak baik, pejabat negara yang buruk. Pertanyaannya, pernah ini kita bawa itu bagian dari hasil perbuatan kita? Pernah? Hah? Begitu lihat pemimpin curang, full curang sudah, full curang. Pernah kita bawa bahwa itu akibat dosa masyarakat. Itu akibat dari dosa masyarakat. Ya, makanya nggak ketemu obatnya, nggak selesai persoalannya. Kenapa? Diagnosanya keliru. Kalau diagnosanya keliru, obatnya dalam obatnya keliru. Saya jamin tidak akan diberi pemimpin yang baik itu kalau diagnosanya salah. Dijamin, sudah dijamin sudah. Coba dikasih milih pemimpin yang baik. Rakyat lo gak senang pemimpin Nabi. Kenapa rakyat tuh gak suka pemimpin yang baik? Karena rakyatnya sudah rusak. Coba sekarang pimpinan kantor, pegawai kantor itu ada 50 orang, korup semua, tukang bohong semua. Terus datang pemimpin yang jujur, rasanya piye? Pegawai kantor 50 yang biasa nipu, biasa pemalsuan data, biasa laporan fiktif, ini sudah menjadi harian mereka. Lalu datang pemimpin yang jujur, rasanya piye? Halo, ingin sampai dipimpin wong jujur, kita akan mengalami al-kaliren. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi nggak mungkin mengharapkan dari mana, dari bawah. Dan kita yang hari ini duduk menghadap Al-Quran itu berpotensi KKN sangat besar. Kita yang hari ini duduk di majelis taklim berpotensi KKN sangat besar. Cuma gak duwe kesempatan. Tapi ini ditunjukkan biar gak main nuduh gitu. Hah? Ya, cek clear. Nanti siang ibu servis sepeda motor, antri, dapat antrian nomor 25, kemungkinan asar baru dicanda. Oke? Datang keponakan kita kerja di bengkel tersebut, nanya ke jenengan, loh udah ngapain? Servis mas. Nomor pinter Selawi, Masya Allah. Asal bikin. Sini nomor karcisnya saya bawa. Ibu seneng apa susah? Halo, seneng apa susah? Seneng. Baru datang langsung dicanda gara-gara ada keponakan kita di sana. Musibah apa nikmat? Tuh.
Musibah apa nikmat? Golput. Ada musibah apa nikmat? Sajane nikmat. Berhubung tahu hukum jadi musibah. Karena kebutuhan jadi musibah campur nikmat. Ya, ketika mendapat perhatian khusus spesial itu karena ada ponakan, seneng apa enggak? Senang. Yakin senang. Karena nggak jadi di servis asar, jadi kan nggak usah antri lama-lama itu kan? Oke? Teman-teman yang lagi antri mulai tadi ketak, kedip, ceklak, ceklungan tuh ongah, tangok, ngelihat jenengan baru datang diselesaikan dulu, rasanya gimana mereka? Halo? Mangkel. Jenengan yang didahulukan senang, jadi jenengan senang di saat orang lain hebat. Mau mencaci maki pemimpin yang curang? Mau mencaci pemimpin yang curang? Silahkan. Itu di setiap lini. Antri di rumah sakit dapat nomor 35, perawatnya kenal kita. Tante antri deh berobat. Iya mbak, nomor 35. Wow, lama nih kita tante. Sudah mana nomornya? Ada nggak ibu-ibu yang kalau sudah demikian, maaf mbak, ini dosa? Ada yang begitu nggak? Halo? Sudah selesai. Masih mau mencaci maki pemimpin? Masih? Astagfirullah. Itu dari sisi satu sisi Pak. Dalam aspek nanti jual beli, jual gorengan, itu yang namanya minyak, itu sudah dalam keadaan sudah di alam kubur itu. Orang dalam jual beli nggak ngurus ini maslahat atau manfaat. Aku jual beli itu ingin mendapat keuntungan. Jual gorengan, minyak sudah tidak layak. Nggak pernah minyak dibuang. Paling-paling kalau sedikit nanti dijoki lagi sampai kayak oli itu. Subhanallah. Yang jual rosokan, yang jual minuman, ya, bisa kita saksikan kemurnian dan ketidakjujuran itu luar biasa di sana. Segala lini. Iya. Ibu ketangkep polisi gara-gara tidak membawa SIM, tidak membawa STNK. Ditawari, Bu, nyumbang sumbangan sodako jariah apa sidang? Bu, gue sidang sama kena petang atas, Bu. Nek sodako jariah wis 100 saya berapa? Ibu milih mana? Ayyuhal ummahat, wahai ibu-ibu yang salihah, ahlu taksin wa ahlu tarjim, sidang 400 atau sodako jariah 100 ibu. Sodako. Sudah mau mencaci maki pemimpin lagi? Mau mencaci pemimpin lagi dan menginginkan pemimpin yang adil? Sudah, tidur saja, nggak usah. Itu akibat dosa. Subhanallah. Insyaallah ini
Lawang laporan anak-anak sekolah aja banyak yang fiktif ya. Anak itu dilapor, dikir centang, gak dikir coret, kan gitu, centang semua. Halo, ayuhal ummahat, ibu-ibu ahli tafsir, ibu-ibu yang salihah, centang apa coret? Halo, malu Ustadz, nanti anak saya dikira nggak dikira, memang nggak pernah dikir kok. Loh ini loh, untuk perbaikan anak kita curang. Mau mencaci maki pemimpin curang? Ya, perhatikan dengan baik. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang kita jelaskan secara spesifik diambil dari kitab Ad-Da'wah wa Ad-Dawah oleh Imam Ibnu Qayyim. Dampak buruk dari dosa. Atau akibat buruk dari suatu maksiat. Yang pertama, dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah hirmanil ilmi. Allah haramkan ilmu yadkhulu ala qalb, masuk ke dalam hati. Subhanallah. Allah halang-halangi, Allah cegah masuknya cahaya ilmu ke dalam hati. Ya, Allah larang, Allah haramkan cahaya ilmu masuk ke dalam hati. Apabila di dalam hati terdapat sesuatu yang Allah benci. Subhanallah. Ini. Apabila di dalam hati terdapat perkara yang Allah benci. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Sahal bin Abdullah. Apa kata beliau? Haram ala qalbi, bagi hati, ya, haram bagi hati, an yudkhilahal an-nur wa fi syai'in mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram bagi hati yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dimurkai Allah. Haram bagi hati
yang di dalamnya bersemayam terdapat sesuatu yang dimurkai oleh Allah untuk dimasuki cahaya ilmu. Jadi kalau di dalam hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah, kalau di dalam hati kita terdapat sifat-sifat barang-barang yang tidak benar, maka Allah haramkan cahaya ilmu masuk ke dalam hati kita ini. Masya Allah. Ini. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat 83. Surat 83 ayat 14, Bunda. Surat 83 ayat 14. Surat apa namanya? Al-Mutaffifin. Ya, untuk PR ibu-ibu ya, PR-nya coba hafalkan nama-nama surat. Nama-nama dengan nomornya saja. Jeruni kapal Prabowo sih. Sing penting jenenge ambil nomornya hafal. Surat 83 ayat 14 surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada terjemah? Ada ibu? Iya, silakan. Surat 83. Sekali-kali tidak. Bahkan sebenarnya apa yang telah mereka lakukan menutup hati mereka. Apa yang telah mereka perbuat menutup hati mereka. Apa yang dimaksud? Maksiat. Maksiat. Ya, makanya barangkali kita sholat diimami ustadz, siapa saja ustadznya, kok gak nyentuh-nyentuh. Bacaannya juga bagus, iramanya juga bagus, makhrajnya juga bagus, kok kita gak tersentuh, sama sekali gak ngefek. Kemungkinan di dalam hati kita ada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Coba dievaluasi. Kemungkinan di hati kita ada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Nih, Imam Syekh Al-Utsaimin berkata, Syekh Saleh Al-Utsaimin berkata, fal ilmu jauhar. Ilmu adalah permata latifun yang mulia. Ya, ilmu itu permata yang sangat mulia. La yasluhu, tidak cocok, tidak layak, tidak pantas bertempat illa lil qalbin nadhif, kecuali di dalam hati yang bersih. Insyaallah. Ilmu itu mutiara yang mulia, tidak cocok bertempat kecuali di hati yang bersih. Jadi Allah memasukkan ilmu ke dalam hati itu enggak setiap orang diberi tempat ilmu. Hatinya dijadikan ladang. Bu, kalau di rumah kita ada gelas banyak, apa jenengan kalau mau ngambil air setiap gelas jenengan pakai?
atau milih? Dalam milih apa sembarang gelas? Milih yang kotor dipakai apa enggak? Yang ada tai cicaknya dipakai apa enggak? Tidak. Sedemikian pula ketika kita di sini banyak berkumpul, hati-hati kita sedang duduk mendengarkan kajian. Allah masukkan ke dalam hati. Gak mungkin setiap hati dijadikan wadahnya ilmu. Kalau hati kita bersih, insya Allah Allah akan jadikan hati kita wadahnya ilmu. Kalau hati kita jernih, insya Allah hati kita akan dipilih oleh Allah untuk dijadikan tempatnya ilmu. Karena ilmu ibarat apa tadi? Mutiara yang sangat mulia dan tidak pantas kecuali ditempatkan di tempat yang bersih. Ini yang pertama, efek daripada dosa dan maksiat, bahwa dosa dan maksiat menjadi sebab terhalangnya ilmu masuk ke dalam hati. Berarti kalau kita ingin ngaji, sak ngaji bermanfaat, baca Quran, sak baca Quran terasa lezat, zikir terasa nikmat, berarti kita punya tugas satu. Apa tugas kita? Tahir qalbah an-najas. PR kita yang pertama apa ibu? Bersihkan wadahnya ilmu. Tahir wi'a'uhu. Bersihkan wadahnya ilmu. Apa itu? Hati kita dari segala macam kotoran. Ini yang pertama. PR kita ke depan, bersihkan wadahnya ilmu ini dari kotoran-kotorannya. Bersihkan wadahnya ilmu ini dari sampah-sampahnya. Itu PR yang pertama. Yang kedua apa? Wazayyinuhu, dan hiasilah. Dan hiasilah hati itu dengan sifat al-mahmudah, sifat-sifat yang mulia. Hiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia. Sama dengan kita kok Bu. Kalau kita nanti bepergian, mungkin pergi ke hotel bareng-bareng nanti ke tempat penginapan atau umroh, maktab, milih kamar. Kira-kira kita milih kamar yang bersih atau yang kotor? Yang bersih. Apalagi di situ ada fasilitas hiasan-hiasan yang sangat manis, lebih mantap lagi kita. Maka kalau kita ingin menjadi sosok pribadi yang dipilih oleh Allah, apabila kita ingin menjadi hamba-hamba yang dikagumi oleh Allah, ada dua PR. PR pertama dalam apa Ibu? Membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Yang kedua apa? Menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Kalau sudah demikian, begitu dilihat oleh Allah, layak kita dipilih Allah, pantas hati kita diambil oleh Allah untuk dijadikan wadahnya ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita di setiap lini kebaikan kita. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa untuk mendapat kebaikan-kebaikan. Ya, selalu berharap, dibangun harapan-harapannya kepada Allah Ta'ala, dan mohon rahmat, luasnya rahmat Allah, agar amal yang kurang baik terangkat, agar amal kita yang cacat ini diangkat oleh Allah dengan rahmatnya Allah, dengan kedermawanannya Allah, agar amal-amal yang mungkin kurang baik menjadi amal yang terangkat sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita pagi ini, masih
Putaran yang pertama, akibat dari dosa kepada hati. Apa akibatnya tadi yang pertama? Terhalangnya hati menerima ilmu. Bulan depan kita lanjutkan pengaruh dosa yang kedua. Namun sebelum nanti bulan berikutnya, sebelum kajian dimulai, nanti kita adakan murojaah di tes satu-satu. Siap? Insya Allah udur. Iya, semampu panjenengan hasil cakan jenengan bacakan, nanti ditunjukkan anak-anak, nanti biar bangga anak-anak kita. Baik ibu, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga, menyayangi kita dan keluarga kita di setiap keadaan dan senantiasa mengarahkan kita dalam setiap kebaikan dan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.